Selamat siang Bapak, terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan SMKP di workshop Ngrombo berdasar kerangka Risk Management Maturity Model atau RM3, termasuk aspek persiapan keadaan darurat, respon serta pengelolaan dokumentasi dan rekaman keselamatan. Perlu kami informasikan bahwa wawancara ini akan direkam, namun semua data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian tesis ini dan akan dijaga kerahasiaannya. Tidak ada informasi pribadi atau sensitif yang akan disebarluaskan tanpa izin. Wawancara ini bersifat terbuka dan Bapak dapat menjawab sesuai pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki selama di workshop Ngrombo. Yang pertama mengenai kepemimpinan di workshop Ngrombo, Pak. Menurut Bapak bagaimana pimpinan menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan manajemen keselamatan dalam kegiatan perawatan sarana, Pak? Ini opsi ini? Hah? Kalau opsi ini? Enggak ada, ini kan pendapat dan pengalaman. Manajemen keselamatan sarana ya? Ya, gimana pimpinan itu menunjukkan komitmennya? Dalam bentuk apa mungkin setahu Bapak? Atau masih seperti apa kondisinya? Komitmen keselamatan sarana ya? Bukan, komitmen komitmen keselamatan dalam pekerjaan perawatan. Menurut Bapak seperti apa komitmen pimpinan? Komitmen pimpinan. Kalau selama ini yang saya rasakan sih pimpinan cenderung netral, tidak terlalu menekankan suatu standar-standar keselamatan yang cukup sering ditekankan. Jadi hanya sekedar mempersiapkan APD saja. Baik, kemudian komunikasi pimpinan untuk menyampaikan terkait keselamatan kerja di lingkungan workshop Ngrombo ini seperti apa, Pak? Ini metode komunikasi menyampaikan bahwa mungkin harus menekankan pentingnya keselamatan itu seperti apa, Pak, di workshop Ngrombo ini? Kalau yang saya rasakan selama ini pimpinan hanya memberikan contoh ya, jadi tidak memberikan saran secara lisan. Cuma ketika pimpinan berkunjung ke dalam workshop, beliau menggunakan APD sesuai dengan standar yang ada dalam workshop. Cuma secara harian pimpinan tidak terlalu menekankan, jadi cenderung netral. Baik. Kemudian apakah pimpinan ini ada, Pak, kegiatan untuk menyeimbangkan target operasional perawatan sarana ini dengan target prioritas keselamatan? Apakah ada? Saya rasa tidak ada. Apa? Kemudian apakah ada proses identifikasi bahaya atau penilaian resiko dalam persiapan mungkin sebelum dilakukan pekerjaan perawatan sarana di workshop Ngrombo, Pak? Saya rasa yang saya rasakan selama ini tidak ada. Kemudian sarannya apa, Pak, untuk proses identifikasi resiko bahaya ini di workshop Ngrombo? Kalau untuk proses identifikasi bahaya berarti perlunya adanya suatu standar atau dokumen yang berfungsi untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang sekiranya akan terjadi ketika akan dilakukan kegiatan perawatan maupun kegiatan-kegiatan umum yang ada di wilayah workshop. Kemudian mengenai proses pelatihan pegawai atau kompetensi pegawai ini, apakah ada atau bagaimana proses pelatihan keselamatan dan peningkatan kompetensi pegawai ini dilakukan di workshop Ngrombo? Peningkatan kompetensi terkait keselamatan dalam melakukan pekerjaan, Pak, mungkin bisa
pelatihan kompetensi tertentu untuk Kalau pelatihan yang saya pernah rasakan hanya pelatihan terkait K3 yang berhubungan dengan penggunaan suatu alat atau mesin, seperti pelatihan K3 untuk mesin produksi, alat angkat dan alat angkut. Namun mungkin untuk keselamatan K3 workshop secara umum seingat saya belum pernah dilaksanakan. baik. Kemudian apakah ada evaluasi dari efektivitas pelatihan yang dilakukan tadi, Pak? Mungkin yang pelatihan yang berhubungan dengan ketika penggunaan alat atau mesin tadi, apakah ada evaluasinya? Sepengalaman saya tidak ada. Kemudian bagaimana Pak organisasi atau mungkin para pimpinan ini memastikan setiap personil dari pegawainya ini paham terkait tanggung jawab akan keselamatannya? Pertanyaan ini? Bagaimana organisasi memastikan setiap pegawai ini paham akan tanggung jawab terhadap keselamatan? Ada nggak mungkin ada pengarahan atau checklist atau komunikasi untuk memastikan setiap personel ini paham bahwa bekerja itu harus selama ini yang keselamatan? Saya lihat di workshop dan di keseharian di workshop, hanya untuk mengingatkan itu hanya ada sign atau rambu-rambu peringatan terkait penggunaan APD di wilayah-wilayah workshop. Misal di workshop utama di gudang alat berat itu di setiap pintu menuju pintu masuknya selama ini sampai sekarang pun sudah diberikan rambu-rambu terkait penggunaan APD. Mungkin itu salah satu kontrol dari pimpinan sehingga ketika pegawai bekerja seharusnya menggunakan APD. Nah, kemudian terkait rambu-rambu tadi, apakah sudah dipatuhi Pak oleh para pegawai? Yang saya lihat di lapangan selama ini dan ketika kami beraktivitas, saya rasa cukup dipatuhi sih. Cukup dipatuhi, terutama ketika melaksanakan perawatan harian. Cuma kadang-kadang ketika hanya melewati area workshop, dalam artian tidak melaksanakan perawatan, ya kadang-kadang masih ada pegawai yang tidak memakai APD. Kemudian apakah sudah ada informasi atau mungkin petunjuk mengenai risiko dan insiden keselamatan? Apakah sudah ada paparan mengenai risiko mungkin di area ini berisiko seperti Belum ada. ini atau bahan ini berisiko seperti ini? Belum ada. Ya. Rambu-rambu seperti resiko terjepit, resiko terbakar, resiko tersengat listrik di area workshop yang saya lihat selama ini belum tersedia. Baik. Kemudian untuk mekanisme pelaporan insiden atau mungkin aksiden atau nirmis ini apakah sudah ada Pak? Jadi ketika belum ada kejadian itu ada mekanisme resminya atau SOP-nya? Belum ada SOP resmi. Kemudian untuk budaya keterbukaan pelaporan ini apakah menurut Bapak seperti apa budaya pelaporan ketika mungkin ada insiden atau aksiden ini? Budaya pelaporannya gimana? Apakah sudah baik untuk melaporkan kepada pimpinan atau masih ada? Saya rasa belum ada budaya seperti itu. Lebih ke informasi mungkin secara pribadi mungkin ke rekan kerja atau ke pimpinan. Dalam artian melaporkan untuk memberikan mungkin saran atau penyelesaian atas suatu masalah, misal ada suatu kecelakaan kerja, misal hanya tool yang patah atau terpeleset atau apa. Baik.
Nah, kemudian apakah sudah ada Pak pelaksanaan audit terkait keselamatan baik yang dilakukan oleh internal workshop Ngerombo ataupun pihak eksternal audit terkait keselamatan? Setahu saya belum ada. Kemudian harapannya apa Pak terkait pelaksanaan audit ini? Untuk kebaikan kedepannya saya rasa minimal dilaksanakan audit, tapi saya rasa lebih baik audit yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga objektivitas dan netralitas penilaiannya lebih baik dibandingkan dengan misal internal audit. Nah, kemudian apakah sudah ada forum rutin atau mungkin pertemuan rutin ini untuk membahas terkait evaluasi keselamatan di lingkungan workshop Ngerombo? Belum ada. Nah, kemudian bagaimana Bapak ini menilai kesadaran dan perilaku keselamatan di lingkungan kerja? Jadi mungkin seberapa penting menurut Bapak perilaku kesadaran dan keselamatan kerja ini? Saya rasa sangat penting karena salah satu tujuan kita dalam bekerja itu kan berarti selain output kinerja yang kita selesaikan juga hasil akhir dari kondisi keselamatan di lapangan. Nah, menurut Bapak faktor apa Pak yang mempengaruhi perilaku tidak aman? Mungkin perilaku tidak memakai APD atau berperilaku yang membahayakan itu menurut Bapak apa yang mempengaruhi para pegawai untuk bertindak seperti itu? Saya rasa tidak adanya audit internal ataupun sistem kontrol yang cukup tegas terkait pelanggaran tersebut. Kemudian di workshop Ngerombo ini ketika ada kesalahan bekerja ini lebih bersifat menghukum atau menjadikan pembelajaran Pak? Kalau selama ini sih lebih bersifat menjadikan pembelajaran ya. Misal ada sesuatu insiden atau ada sesuatu kesalahan ya, selama ini sih lebih ke menjadikan pembelajaran karena ya itu tadi selama ini tidak ada punishment yang kami rasakan. Nah, kemudian organisasi ini workshop Ngerombo ini bagaimana Pak dalam pengelolaan perubahan yang berdampak pada aspek keselamatan, misalnya ada perubahan prosedur kerja, kemudian ada alat baru atau struktur kerja. Ini respon dari organisasi ini seperti apa Pak dalam ada hal-hal yang baru tersebut? Kalau secara umum saya rasa pasti kalau ada sesuatu yang baru sudah pasti dipikirkan untuk misal ada suatu mesin atau alat yang baru sudah pasti sudah dipikirkan bagaimana cara mengoperasikannya dan yang lain-lain. Cuma karena memang secara birokrasi juga pasti memerlukan waktu untuk bisa memenuhi faktor-faktor yang perlu disiapkan tersebut. Kemudian apakah dilakukan analisis risiko Pak sebelum perubahan-perubahan tadi diterapkan? Saya belum melihat seperti itu. Kemudian mengenai manajemen dengan pihak terkait atau pihak luar Pak, bagaimana koordinasi dengan pihak eksternal? Mungkin ada kontraktor, penyedia jasa, atau mungkin ada peserta magang atau praktek kerja. Ini koordinasinya gimana Pak untuk memastikan mereka dalam penerapan keselamatan di lingkungan workshop Ngerombo? Kalau sepengalaman saya
pihak eksternal yang bekerja di workshop Ngerombo secara umum sudah mematuhi standar-standar keselamatan yang ada di workshop seperti penggunaan APD dan prosedur kerja aman yang lainnya. Setahu saya, misal pihak ketiga penyedia jasa perawatan itu sudah pasti ketika melaksanakan kontrak sudah ada syarat-syarat khusus dalam kontrak tersebut terkait unsur-unsur keselamatan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa tersebut. Selain itu, misal ada siswa PKL ataupun tamu, saya rasa sudah disampaikan juga oleh pengelola dari masing-masing pihak luar tersebut. Oke. Untuk mekanisme pengawasannya terhadap pihak eksternal tadi seperti apa Pak? Ketika melakukan kegiatan di dalam lingkungan workshop Ngerombo ini, pengawasan terhadap keselamatannya dilakukan seperti apa? Setahu saya, istilahnya apa ya? Kalau pihak ketiga itu pengawasannya dilakukan oleh pengawas pekerjaan. Kalau tamu ataupun pihak eksternal itu biasanya oleh PIC yang bersangkutan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Misal kunjungan industri itu sudah pasti dari pihak pengelola hubungan dengan sekolah itu sudah pasti melaksanakan, dan selama ini saya lihat di workshop pun sudah dilaksanakan. Oke. Menurut Bapak sudah baik ya untuk pengawasan terhadap pihak eksternal ini? Sudah cukup baik. Kemudian mengenai kesiapsiagaan dalam keadaan darurat, ini bagaimana dari workshop Ngerombo ini mempersiapkan diri dalam berbagai skenario keadaan darurat yang berpotensi, mungkin ada kejadian kebakaran atau banjir atau bencana alam, atau mungkin ada kecelakaan kerja yang butuh penanganan cepat. Ini apakah itu selama ini saya belum melihat hal tersebut, seperti tim emergency response maupun tim darurat kebakaran semacam itu. Saya belum menemukan secara struktur, secara tim sudah dibentuk seperti apa, saya belum menemukan. Kemudian peran atau tanggung jawab serta kesiapan personelnya apakah sudah dibagi Pak? Mungkin yang bertanggung jawab atas hidran atau atas menghubungi pihak kepolisian atau pihak rumah sakit atau ambulan, itu apakah sudah ada Pak pembagian peran-perannya? Setahu saya belum, cuma untuk emergency response terkait itu setahu saya belum, cuma untuk peralatan maupun equipmentnya itu setahu saya tanggung jawab ada di rumah tangga, misal untuk perawatan hidran atau peralatan-peralatan keselamatan yang lain. Cuma untuk ketika terjadi kejadian darurat seperti itu saya belum menemukan. Nah, kemudian selama ini mekanisme respon dan koordinasi yang dilakukan ketika mungkin ada keadaan darurat baik secara eksternal maupun dengan pihak internal ini seperti apa Pak koordinasinya selama ini yang sudah berjalan? Keadaan darurat yang selama ini sih saya belum mengalami keadaan darurat yang didefinisikan tersebut. Misal ada kebakaran atau ada banjir, itu selama ini belum menemukan, jadi belum mengetahui seperti apa. Baik. Nah, kemudian apakah sudah ada Pak, proses evaluasi pembelajaran atau perbaikan yang dilakukan setelah kejadian, atau mungkin ada simulasi keadaan darurat? Selama ini belum menemukan Pak untuk itu. Selama ini lebih ke hal-hal darurat seperti banjir atau apa itu lebih ke kita melayani kepada pihak luar. Misal ada banjir di
Semarang itu ada tim kami dari tim lokomotif yang harus dengan segera menyiapkan lokomotif kami untuk memberikan bantuan pada keadaan darurat di luar. Kalau di internal kami sendiri selama ini saya melihat belum ada kejadian darurat seperti Kalau itu. simulasinya mungkin sudah ada atau belum Pak? Mungkin simulasi kan ada gempa bumi terus harus berlari ke titik kumpul. Belum gitu, pernah Pak. apakah? Belum pernah Pak. Belum ada. Lalu simulasi penggunaan hidran gitu dalam waktu cepat gitu apakah sudah pernah Pak? Saya belum pernah, cuma waktu itu hanya uji coba ketika pemasangan hidran, dan setelah itu saya belum menemukan lagi simulasi. Cuma kalau di depo Solo Jebres, setahu saya di tahun 2024 pernah dilakukan pelatihan pemadam kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran ya waktu itu. Cuma diberikan kepada tidak semua pegawai, hanya beberapa pegawai yang ada di depo KRL Solo Jebres dan pihak eksternal, pihak ketiga yang menggunakan depo KRL Solo Jebres, yaitu PT KCI. Baik. Kemudian mengenai sistem dokumentasi, apakah sudah ada Pak pengelolaan dokumen kebijakan dan sistem dokumentasi terkait keselamatan tentunya yang disusun, dikelola dan diterapkan dalam mendukung manajemen risiko di workshop Morombo Pak? Saya belum menemukan, belum mengetahui. Kemudian proses pencatatan, penyimpanan dan pengendalian dokumen terkait keselamatan ini selama ini dilakukan seperti apa Pak? Mungkin untuk melacak dokumen-dokumen terkait mungkin ada kecelakaan yang dulu-dulu itu seperti apa Pak pengelolaannya? Saya belum mengetahui, cuma seharusnya kalau untuk dokumen resmi dan dokumen internal berarti di Arsip Paris ya selama ini, atau mungkin di pengawas pekerjaan masing-masing mungkin ya. Kalau dokumen tersebut tidak dipublikasikan secara umum ya Pak, jadi tertutup tidak. Atau gimana Pak? Setahu saya tidak. Untuk sarannya gimana Pak? Untuk saran terkait sistem manajemen keselamatan di workshop Morombo ini untuk 1, 3 atau 5 tahun ke depan ini menurut Bapak sarannya seperti apa untuk peningkatan sistem manajemen keselamatan? Kalau setahu saya untuk di lingkup perkereta apian kan sudah ada SMKP ya. Saya pernah membaca sekilas poin-poin yang ada di SMKP. Saya rasa apabila seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam SMKP tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dan benar, saya rasa sudah cukup ya. Dalam artian saya rasa poin-poin di dalam SMKP tersebut pun sudah mencakup keselamatan kerja secara umum maupun secara khusus secara khusus di mesin-mesin khusus seperti alat angkat angkut dan lain-lain. Selain itu mungkin bisa juga mengikuti standar-standar sesuai dengan lingkup peraturan yang sudah ada. Misal terkait ketenaga kerjaan mungkin bisa mengikuti aturan-aturan keselamatan di Kementerian Tenaga Kerja. Terkait mesin-mesin produksi bisa mengikuti standar-standar di Kementerian Perindustrian. Dan terkait kesehatan pegawai secara umum mungkin bisa mengikuti standar-standar di Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semua jawaban yang diberikan sangat berharga untuk penelitian ini dan akan dijaga kerahasiaannya. Apabila hal
Ada hal tambahan atau klarifikasi di kemudian hari, kami mungkin akan menghubungi Bapak kembali, tentu dengan izin sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya.